Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Liva Sabila Husna dengan NIM 12020050100, dan ada teman saya Nida Komalasari dengan NIM 12020050086. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga yang telah dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Di sini terdapat dua alat peraga dalam satu papan. Alat peraga yang pertama bernama jam peluang putaran, dan alat peraga yang kedua bernama integral putaran. Oke, di sini terdapat alat peraga yang pertama dinamakan jam peluang putaran, di mana alat peraga ini dibuat untuk membantu siswa dalam memahami serta membedakan konsep dari frekuensi relatif dan frekuensi harapan pada peluang. Untuk cara penggunaannya, cekidot. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke sesi cara penggunaan jam peluang putaran. Nah, di sini perkenalkan dulu ya. Di sini ada angka 1 sampai 12. Kemudian di sini ada papan soal ya. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita tuliskan semua sampelnya. Nah, kita akan mencoba sebanyak 5 kali putaran. Baik, untuk putaran yang pertama menunjukkan angka 8. Kita tulis. Kemudian putaran yang kedua menunjukkan angka 5. Putaran yang ketiga menunjukkan angka 4. Putaran yang keempat menunjukkan angka 12. Kemudian putaran yang terakhir menunjukkan angka 4. Nah, dari hasil putaran tadi ya, yang sebanyak 5 kali, kita di sini peroleh ya bahwa angka 1 tidak muncul ya. Kemudian untuk angka 2 itu juga tidak muncul dalam 5 putaran tadi. Kemudian angka 3 juga tidak muncul, angka 4 itu muncul sebanyak 2 kali, angka 5 muncul sebanyak 1 kali, angka 6 tidak muncul, angka 7 tidak muncul, angka 8 muncul 1 kali, angka 9 tidak muncul, angka 10 tidak muncul, angka 11 tidak muncul, dan angka 12 itu muncul 1 kali. Baik, sebelumnya teman-teman pasti ingat ya bahwa persamaan dari peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian per banyaknya sampel. Nah, untuk menentukan frekuensi harapan itu untuk persamaannya adalah peluang suatu kejadian dikali banyaknya percobaan. Kemudian untuk frekuensi relatif itu perbandingan antara banyaknya muncul suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Nah, misal kita akan menentukan frekuensi harapan dari munculnya angka 4 ya. Baik. Nah, untuk frekuensi harapan munculnya angka 4, kita langsung saja di sini. Tentukan dulu peluang kejadian dari munculnya angka 4, yaitu sebanyak 2 kali ya, muncul sebanyak 2 kali per banyaknya sampel adalah 12. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Nah, bisa kita peroleh bahwa frekuensi harapan dari munculnya angka 4 adalah 1/6 dikali banyaknya percobaan tadi adalah 5 putaran. Maka kita peroleh 5/6. Nah, ini adalah frekuensi harapan untuk munculnya angka 4. Nah, lanjut sekarang kita ke frekuensi relatif. Kita hapus dulu. Frekuensi relatif dari munculnya angka 4 yaitu banyaknya kejadian kemudian dibagi dengan banyaknya percobaan.
Nah, tadi angka 4 itu muncul sebanyak 2 kali dan percobaan yang dilakukan adalah sebanyak 5 kali. Nah, jadi ini adalah frekuensi relatif dari munculnya angka 4 dan ini adalah frekuensi harapan dari munculnya angka 4. Nah, dari sini kita peroleh ya antara konsep frekuensi harapan dengan konsep frekuensi relatif itu jelas berbeda. Konsep dari frekuensi harapan itu adalah perkalian antara peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan, sedangkan frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan. Oke, lanjut ke alat peraga yang kedua, dinamakan dengan integral putaran, di mana fungsi dari integral putaran ini adalah siswa dapat lebih terbantu untuk memahami mengenai konsep dari integral, khususnya mengenai persamaan umum dari integral. Oke, langsung saja ke cara penggunaannya. Cekidot. Baik, kita ke alat peraga yang kedua, yaitu integral putaran. Nah, di sini sudah tertera ya, ini adalah bentuk umum dari suatu integral. Bisa kita tuliskan di sini. Misalnya integral AX pangkat N dx sama dengan, ya integral dari AX pangkat N dx itu adalah sesuai dengan ini, yaitu A dikali 1 per N ditambah 1 ini dikali dengan X pangkat N ditambah 1, ya untuk pangkatnya ditambah 1 ditambah dengan C atau konstanta. Nah, untuk lebih memahaminya ya dan mengetahui cara penggunaan alat peraga ini, kita ke contoh soal. Nah, misalkan kita punya soal integral dari 3x pangkat 4 dx adalah, ya kita sama dengan, baik kita perhatikan dulu ya soalnya. Di sini ada konstantanya adalah 3, kemudian pangkatnya adalah 4. Baik, kita berlanjut ke alat peraganya. Nah, untuk menggunakannya panah koefisien ini kita arahkan ke koefisien dari soal tadi, yaitu 3. Kemudian kita arahkan panah pangkatnya itu ke pangkat dari soal tadi, yaitu 4. Nah, di sini kita peroleh ya hasil dari integral 3x pangkat 4 dx adalah 3 dikali 1 per 5 dikali x pangkat 5 ditambah konstanta. Bisa kita tuliskan 3 dikali 1 per 5 x dikali x pangkat 5 plus konstanta, atau sama dengan 3 per 5 x pangkat 5 plus konstanta. Nah, jadi inilah cara penggunaan dari alat peraga yang kedua, yaitu alat peraga integral putaran atau putaran integral. Jadi kesimpulan dari kedua alat peraga ini adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep matematika yang tadinya abstrak, yang sulit menjadi lebih konkret atau menjadi lebih mudah. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai demonstrasi alat peraga yang sudah kami buat. Mungkin sampai detik ini kami sudah berusaha maksimal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami terbuka untuk saran dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.